Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas critical book review kami. Buku utama kami berjudul Studi Kelayakan Bisnis, Teknik Mengetahui Bisnis Dapat Dijalankan atau Tidak, karangan Dr. Haji Sugianto, dan buku pembanding kami berjudul Studi Kelayakan Bisnis, karangan Debbie Eka Putri. Anggota kelompok kami yaitu Nur Fitria Nabila, Nurul Fajriya, Sita Nur Adinia, Amanda Ratna, dan Syifa Aulia Rusdi. Tujuan penulisan CBR. Tujuan CBR ini dibuat adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, menambah pengetahuan tentang studi kelayakan bisnis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Manfaat CBR yang pertama, menambah pengetahuan studi kelayakan bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara buku studi kelayakan bisnis, teknik mengetahui bisnis dapat dijalankan atau tidak, tulisan Dr. Haji Sugianto, dan studi kelayakan bisnis tulisan Debbie Eka Putri. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku studi kelayakan bisnis, teknik mengetahui bisnis dapat dijalankan atau tidak, tulisan Dr. Haji Sugianto, dan studi kelayakan bisnis tulisan Debbie Eka Putri. Yang keempat, melatih diri untuk berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab dari buku utama dan buku pembanding. Identitas buku. Buku utama dengan judul Studi Kelayakan Bisnis, Teknik Mengetahui Bisnis Dapat Dijalankan atau Tidak. Edisi pertama. Sugianto, penerbit kota terbit di Banten, tahun terbit 2023, 781563. Kelayakan Bisnis, edisi pertama, pengarang ada, dan kota terbit di Bandung, tahun terbitnya 2021 dengan nomor ISBN 978-623-6092118. Pembahasan bab 1. Dalam buku utama menjelaskan tentang wawasan studi kelayakan bisnis ini dijelaskan perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang dipertunjukkan bagi pemuasan kebutuhan pembeli serta diharapkan akan memberikan laba kepada para pemiliknya. Sedangkan di sisi lain, bisnis diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, dan industri, di mana berkecimpung sebagai seluruh kegiatan dagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada, dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup yang menekan dengan perusahaan. Kedua istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis lebih luas daripada pengertian perusahaan, karena perusahaan merupakan bagian dari bisnis dalam suatu perekonomian yang kompleks seperti sekarang ini. Orang harus mau menghadapi tantangan dan resiko untuk mengkombinasikan tenaga kerja, material, modal, dan manajemen secara baik sebelum memasarkan suatu produk. Dalam buku pembanding ini menjelaskan tentang pengembangan sebuah ide. Sebelum mengembangkan sebuah ide bisnis, tiap badan usaha perlu mengadakan penelitian. Bagaimana cara memulai sebuah usaha, apakah dapat menguntungkan perusahaan tersebut atau tidak, agar tercapainya tujuan perusahaan sesuai yang diharapkan, baik dari perusahaan yang bersifat profit maupun sosial ataupun gabungan hendaknya melakukan tujuannya adalah layak atau tidak untuk dijalankan, dengan kata lain yang besar atau tidak sama sekali. Pembahasan bab 2.
dalam buku utama menjelaskan aspek pasar, implikasi pada SKB berkenan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar. Maka tugas analisis melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek pasar hendaknya yang pertama mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk jasa yang dari studi ini memiliki pelopor di pasar. Yang kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Dalam penentuan pergerakan konsumen, hendaknya informasi mengenai produk life cycle atau PCL dari produk sejenis dapat dibuat karena dengan diketahui bahwa produk berada pada posisi PLC-nya, maka perusahaan dapat melakukan strategi yang tepat. Yang keempat itu, selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar atau market share. Produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing untuk saat ini mampu perakirakan ke depan. Dengan demikian, analisis dapat memprediksi peluang-peluang ancaman sekaligus kekuatan kelemahan yang ada dalam rangka meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya. Dalam buku pembanding ini menjelaskan tentang aspek hukum, menjelaskan studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah layak dijalankan. Biasanya digambarkan bagaimana situasi dan menilai manfaatkan. Kegiatan analisis pada sebagian memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pelaku melakukan analisis kelayakan bisnis, maka harapannya sebagai pembisnis menentukan model pembisnis yang paling tepat. Pembahasan pada bab 3. Dalam buku utama menjelaskan tentang aspek pemasaran. Sebelum ilmu pemasaran berkembang dan dikenal secara luas seperti sekarang ini, di masa lalu seperti perusahaan akan memproduksi untuk membuat produk sebanyak-banyaknya. Kemudian menjual ke pasar. Pada masa lalu, kondisi semacam ini perusahaan tidak peduli dengan kondisi permintaan. Selera konsumen, perusahaan hanya memahami bagaimana memproduksi sebanyak-banyaknya dan mendapatkan laba. Dengan kondisi seperti ini, banyak produsen mengalami kegagalan dan bahkan bisa merugi sebagai akibat jumlah produksi ini tidak sesuai dengan jumlah permintaan. Seiring dengan perkembangan di masa sekarang, produksi di mana tingkat persaingan yang demikian ketat, pola-pola yang lama sudah lama ditinggalkan pada masa sekarang. Sebelum perusahaan membuat produk, maka perusahaan tersebut akan melakukan riset dengan berbagai cara seperti tes pasar. Dari tes pasar ini perusahaan ini sudah dapat meramalkan berapa besar pasar yang dapat diserap oleh perusahaan, tentu akan mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen. Dan dalam buku pembanding ini menjelaskan tentang aspek organisasi yang menjelaskan konsep analisis studi kelayakan bisnis yang dijalankan oleh suatu entitas adalah terlaksana ketertiban serta sinergitas antara peran dan fungsi. Adapun unsur tersebut seperti segala sumber daya baik yang memiliki peran strategis dalam organisasi, sumber daya informasi sebagai alat penutup keputusan, sumber daya aset, dan sumber daya lain yang kesemuanya memiliki peran yang fungsinya dijalankan sesuai dengan aturan berdasarkan kaidah manajemen yang diterapkan. Pembahasan buku bab 4. Dalam buku utama menjelaskan tentang aspek teknik dan teknologi yang menjelaskan penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan.
Penentuan kelayakan ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi perusahaan, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan dapat berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Adapun yang perlu diperhatikan menyangkut aspek ini yaitu masalah manajemen operasional, masalah proses produksi, masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, dan hal-hal yang berhubungan dengan operasional. Teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai misalnya adalah dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Beberapa kriteria lainnya adalah kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja, dan pengoperasian teknologi, dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Dalam buku pendamping menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia yang menjelaskan pelaksanaan manajemen SDM yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan potensi kerja yang optimal di dalam perusahaan dengan mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan individu, tenaga kerja yang dimiliki, serta bagaimana memelihara sumber-sumber tenaga kerja yang bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan perusahaan yang memiliki sasaran utama untuk menciptakan kondisi tenaga kerja yang memenuhi semboyan tepat orang, jabatan, dan tepat waktu. Dengan demikian, pada dasarnya bagian SDM tersebut harus melaksanakan fungsi manajemen di dalam bidang sumber daya manusia, baik fungsi pokok maupun fungsi operasional manajemen SDM. Pembahasan buku bab 5. Dalam buku utama menjelaskan tentang aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk studi kelayakan suatu usaha, karena merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk menilai keberhasilan proyek secara keseluruhan. Keberhasilan satu proyek tidak lepas dari keberhasilan manajemen yang menanganinya. Proyek yang bagus jika ditangani oleh manajemen yang buruk akan mengakibatkan proyek gagal. Oleh karena itu, analisis aspek manajemen perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa proyek sudah direncanakan dengan baik dari segi manajemen. Realisasi usaha dimulai dan ditindaklanjuti dengan pembangunan proyek bisnis dan diimplementasi secara rutin. Oleh karena itu, sudah tentu diperlukan manajemen yang andal untuk melaksanakannya. Proses manajemen proyek bisnis akan berakhir sampai pada bisnis selesai dibangun. Selanjutnya akan digantikan oleh manajemen implementasi bisnis yang akan bekerja secara rutin sampai berakhirnya bisnis, baik oleh karena disesuaikan dengan jadwal lamanya proyek bisnis maupun karena sebab lain, misalnya menyangkut bangkrut. Dan dalam buku pendamping ini menjelaskan tentang aspek pasar dimakna sebagai tempat bertemunya penjual barang atau jasa dengan konsumen. Pasar juga dibedakan berdasarkan lingkupnya menjadi pasar berskala lokal, nasional, atau global, atau berdasarkan jangka waktu transaksinya menjadi pasar barang pendek atau panjang. Pasar dibedakan menjadi pasar grosir atau wholesale dan pasar retail, atau berdasarkan produknya seperti pasar keuangan atau pasar komoditi. Pembahasan buku bab 6. Dalam buku utama menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya. Dilihat dari ketersediaan SDM. Yang akan dipaparkan pada bab ini adalah analisis jumlah karyawan yang dibutuhkan, penentuan deskripsi pekerjaan, kebijakan rekrutmen, seleksi, orientasi produktivitas kerja, program pelatihan dan pengembangan
penentuan prestasi kerja dan kompetensi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, mekanisme PHK. Keberadaan SDM hendaknya dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah SDM yang diperlukan untuk pembangunan mampu pengimplementasian bisnis mampu pengimplementasian bisnis dapat dimiliki secara layak ataupun sebaliknya. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam pembangunan sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknik para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Dan dalam buku pendamping ini menjelaskan tentang aspek pemasaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau melebihi yang diharapkan. Analisis pemasaran berisi tentang cara mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran, mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengestimasi pola reaksi pesaing, dan memilih pesaing. Elemen yang ada dalam strategi pemasaran terdiri dari strategi, taktik, dan baku atau STP. Sedangkan aspek pemasaran menjelaskan tentang bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi faktor produk, promosi, harga, dan distribusi untuk produk barang. Pembahasan buku bab 7. Dalam buku utama menjelaskan tentang aspek finansial untuk merealisasikan proyek bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Dana tersebut diklasifikasi atas dasar aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin, serta aktiva tetap tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan, dan biaya-biaya sebelum operasi. Di samping untuk aktiva tetap, dana juga dibutuhkan untuk modal kerja, yang diartikan sebagai modal kerja bruto atau menunjukkan semua invensi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Menghitung modal kerja dapat menggunakan metode yang didasarkan pada waktu yang diperlukan dan sejak keluar dari kas sampai kembali menjadi kas. Setelah jumlah dana yang dibutuhkan diketahui, selanjutnya yang perlu ditentukan adalah dalam bentuk apa dana tersebut didapat. Yang jelas akan dipilih adalah sumber dana yang mempunyai biaya paling rendah dan tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan yang mensponsorinya. Beberapa sumber dana yang penting antara lain, yang pertama itu pemilik modal perusahaan yang disetorkan. Kedua, saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal. Tiga, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual ke pasar modal. Yang keempat, kredit yang diterima dari bank. Yang kelima, sewa guna atau leasing dari lembaga non-bank. Dan dalam buku pendamping menjelaskan tentang aspek perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk pembelian produk. Mendapati kepuasan atas produk atau jasa tersebut akan menjadi konsumen yang loyal. Perilaku konsumen yang berubah-ubah dalam jangka waktu yang tidak pasti memegang kunci penting dalam berlangsungnya sebuah bisnis. Pembahasan buku bab 8. Dalam buku utama menjelaskan tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis, sebagai titik tolak untuk melakukan analisa, diperlukan informasi lingkungan luar perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh lingkungan luar tersebut memberikan peluang sekaligus ancaman bagi rencana bisnis. Selain juga untuk mengetahui apa saja yang dapat disumbangkan oleh proyek bisnis bagi lingkungan luar jika bisnis telah direalisasikan. Berhubung dengan kemanfaatan dan biaya terhadap lingkungan luar, kedalaman dan keluasan analisa yang akan dilakukan tergantung pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk menilai suatu proyek. Dalam buku pembanding menjelaskan tentang aspek produksi dan teknologi yang menerangkan proses produksi dan teknik operasional serta
serta teknologi yang diterapkan hingga produk dan jasa diterima oleh konsumen. Hal yang termasuk dalam aspek ini diantaranya perencanaan pemilihan produk, manajemen persediaan, pemilihan teknologi, fasilitas produksi, peralatan dan mesin produksi, pergudangan, lokasi dan layout pabrik, penugasan SDM, dan manpower termasuk pembentukan tim. Pembahasan buku bab 9 dalam buku utama menjelaskan tentang aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri ini lebih mengarah pada aspek persaingan di mana pembisnis perusahaan berada akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Dalam buku pembanding menjelaskan tentang aspek keuangan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan investor dalam melaksanakan analisis kelayakan usaha secara mendalam terkait dengan proyek usaha atau investasi tersebut di masa yang akan datang, serta dapat mempersiapkan dengan baik beberapa aspek keuangan yang perlu dianalisis, misalnya terkait dengan sumber persamaan, nilai kebutuhan investasi, perkiraan pendapatan dan biaya investasi, biaya mendatang proyek atau perkiraan terkait dengan arus kas, kriteria penilaian investasi. Pembahasan buku bab 10 dalam buku utama menjelaskan tentang aspek yuridis. Untuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis diyakini layak dari sisi yuridis dapat dipelajari dari sisi bab ini. Akan memaparkan secukupnya kajian aspek yuridis dari berbagai sisi pendekatan ini. Selanjutnya, pada bagian terakhir akan dipaparkan beberapa materi peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan bisnis agar pembaca dapat mengkaji lebih dalam sesuai dengan rencana bisnis yang dilaksanakan. Dalam buku pembanding menjelaskan tentang aspek penilaian investasi seiring perkembangan zaman dan maju teknologi investasi dalam bentuk kebendaan secara investasi, penamaan modal seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Dengan adanya investasi diharapkan memberikan nilai keuntungan di masa yang akan datang. Investasi adalah penanaman modal pada perusahaan atau proyek yang bertujuan memperoleh keuntungan. Pembahasan buku bab 11 dalam buku utama menjelaskan tentang aspek lingkungan hidup. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya udara dan air, rencana pembisnis diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya, seperti telah disinggung pada bagian depan bahwa aspek lingkungan hidup perlu juga dianalisis kelayakannya, di mana analisis lingkungan hidup yang akan dijelaskan mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan secara aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknik dan ekonomis. Aspek sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan proyek tersebut seperti air, energi, manusia, dan ancaman seperti ancaman alam sekitar. AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Dalam buku pembanding menjelaskan tentang aspek politik, ekonomi, dan AMDAL. Aspek politik berkaitan dengan perubahan kepemimpinan seperti presiden, menteri, dan undang-undang yang baru memunculkan kebijakan-kebijakan baru yang akan mempengaruhi pada kebijakan keuangan. Lembaga keuangan akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman dan hal ini berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Adanya spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk baik barang ataupun jasa.
Pembahasan buku bab 12 dalam buku utama menjelaskan tentang aspek antisipasi resiko, analisis resiko secara kualitatif. Resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi dan bagaimana rencana untuk mengendalikannya. Pendapat para ahli mengenai resiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapat Silalahi 1997 yang mengartikan bahwa yang pertama resiko kesempatan timbulnya kerugian, resiko probabilitas timbulnya kerugian, resiko sesuatu ketidakpastian, resiko penyimpangan aktual dari yang diharapkan, resiko probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Menurut Silalahi, manajemen risiko adalah sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu risiko, di mana dalam usaha ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk uang, dan harta benda yang telah ada atau yang dibutuhkan di masa datang. Dalam buku pendamping menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dilakukan dalam upaya mencari informasi apakah pembisnis yang dilakukan layak atau feasible atau tidak dalam upaya meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam sumber daya manusia juga teknologi, hasil SKB sebagai acuan pengembalian keputusan bisnis baik pengembang perusahaan, peningkatan produktivitas, pengembangan segmen pasar, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan buku. Dari aspek tampilan buku atau face value, buku utama dan pembanding sama-sama memiliki cover yang berwarna dan terdapat beberapa gambar dan motif pada covernya yang membuat buku tersebut terlihat menarik. Kesimpulannya, dalam aspek tampilan buku, kedua buku tersebut sama-sama memiliki tampilan yang menarik untuk dilihat. Dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis. Pada kedua buku, baik pada buku utama dan buku pembanding, keduanya memiliki tata letak, tata tulis, dan penggunaan font yang tepat. Dari aspek tata letak, kedua buku tersebut memiliki tata letak yang terlihat rapi. Dari aspek tata tulis yang meliputi penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penulisan kata depan, pemakaian tanda baca, dan lain-lain, kedua buku tersebut sudah menerapkan tata tulis yang benar. Dan dari aspek penggunaan font, kedua buku tersebut menggunakan font yang nyaman untuk dibaca. Dari aspek isi buku, kedua buku tersebut sama-sama memiliki topik pembahasan materi yang sesuai dengan apa yang terdapat di daftar isi. Namun buku pembanding memiliki isi pembahasan materi yang lebih singkat dan ringkas. Sedangkan buku utama memiliki isi pembahasan materi yang lebih banyak dan tidak ringkas serta tidak langsung tertuju pada poin-poinnya. Dari aspek tata bahasa, buku utama dan pembanding menggunakan bahasa yang mudah dipahami yang menjadikan buku tersebut mudah untuk dipelajari. Kesimpulannya, dalam aspek tata bahasa, buku utama dan pembanding sama-sama unggul. Kesimpulan. Setelah dilakukannya kritik pada kedua buku di atas, dapat diketahui yang mana buku yang lebih unggul lebih baik untuk digunakan. Kedua buku tersebut layak menjadi buku referensi bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat, serta keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masingnya. Namun demikian, tetap saja kedua buku bernilai baik dalam kegunaannya. Kedua buku tersebut memiliki perbedaan jumlah dalam pembahasan materinya, namun buku utama lebih tebal, sedangkan buku pendamping sesuai dengan ukuran standar maupun halaman. Namun demikian, meskipun sedikit berbeda-beda pemaparannya, baik dari segi fisik maupun cover, akan tetapi isi pemahaman kajian materi dalam buku ini tetap sama. Tetapi buku utama lebih mudah untuk dicerna sebagai bahan pembelajaran karena buku ini lebih rinci dalam pemaparannya serta lebih banyak kajian materinya yang mampu memperluas wawasan si pembaca. Rekomendasi. Dilihat dari analisa dari penulis, buku yang paling baik digunakan sebagai referensi adalah buku studi kelayakan bisnis karangan Dr. Haji Sugianto. Karena buku tersebut memuat isi materi yang dipaparkan lebih lengkap dan jelas
sehingga pembaca yang ingin mempelajari buku ini lebih mudah untuk memilih serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga buku ini lebih baik untuk menjadi referensi meskipun masih terdapat sedikit kekurangan. Sedangkan buku pendamping karangan Debbie Eka Putri memaparkan terlalu sedikit materi dan ringkas sehingga pembaca kesulitan dalam memahami materi. Berikut daftar pustaka buku yang kami paparkan. Dan ini berikut lampiran buku yang kami paparkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.